Bibi, aku gantikan meracuni Nyonya Yu. Lain kali, ingat, rahasia istana membusuk di peti mati. Jangan salahkan aku. Kau mati, aku mati. Aku harus kembali ke masa kini. Semua penghalangku mati semua. Bertanda bulan sabit. Darah jantung, patahkan kutuk. Lepaskan. Ingat, kali yang punya pria bertanda bulan sabit. Buat dia cintai kamu. Darah jantungnya teteskan di gelang, baru bisa kembali. Gila. Bermarkah bulan sabit. Terpilih. Di mana? Maka ini Chao Feiji. Kita lunas. Tak izin. wanita lompat dalam mimpi. Dialah. Kok ada orang malam gini? Hanya Dayang. Mustahil dia. Aku gila. Baginda, pulanglah. Tak usah. Tak bisa tidur. Memaksa ke taman. Malam begini, Baginda bisa celaka. Aku bersalah besar. Sejak mimpi dia, tiba-tiba bisa dengar pikiran orang lain. Tapi terlalu mirip. Angkat. Lihat dari istana mana. Ibu Suri. Kasim pembunuhnya Yu. Sudah dibersihkan. Nyonya Yu toh, ibu susu Kaisar. Kaisar sangat menghargai Dayang tua itu. Hanya mati satu Kasim. Pasti Kaisar tidak akan diam saja. Kamu panggil Kaisar ke sini. Masalah ini tak boleh diselidiki lebih lanjut. Ya. Sayang, kejamnya berlebih. Kurang strategi. Dipaksa Kaisar, terjebak di istana Shokang. Masih mengundang. Sekarang baru takut. Orange. Pelayan lalai pada Nyonya Yu. Semua ke pengadilan Shensing. Bunuh saja. Ampun, Baginda. Ibu Suri suruh Xiao Dezi lakukan. Bukan urusan kami. Ya, Ibu Suri. Benar. Aku hormati kau sebagai Ibu Suri. Tapi kau lukai ibu angkatku. Kalian budak penjila. Potong semuanya. Ampun, Baginda. Baginda, Dayang Istana Shukang, Qin Jianjian minta hadap. Langsung tak tahan muncul. Hamba hormat, Baginda. Sangat mirip wanita itu. Ada hal. Soal Nyonya Yu. Ibu Suri temukan pelaku. Minta Baginda ke istana Shukang. Baru saja menghukum para pelayan lalai. Ketemu pelakunya. Dia takut aku nggak tahu. Yang dia lakukan di belakang. Aksi kecil. Sedikit akal-akalan Ibu Suri. Mana mungkin lolos dari Baginda? Sekarang Ibu Suri, kekuasaan yang mirip di sana. Itu pasti akan lepas sebagian besar. Pintar sekali. Berangkat. Istana Shokang. Apa kabar Ibu Suri? Masih sama. Rajin sembahyang. Entah benar sembahyang atau pura-pura. Meringankan dosa. Kamu, pembantu pribadi. Di sisi Ibu Suri. Percaya Buddha juga. Ya, Baginda, hamba percaya. Takdirku sendiri, bukan surga. Aku, Qin Jianjian, hanya percaya diriku sendiri. Takdirku sendiri, bukan surga. Menarik. Di samping Ibu Suri, sia-sia bakatmu. Bertemu Ibu Suri.
Soal Nemi Yu. Aku sudah tahu. Kasim di sisinya. Saat mencuri, terlihat Nani Yu. Lalu dibunuh Kasim itu. Kasim itu sudah kuurus. Begitu terburu-buru membunuh siga-siga itu tanpa diperiksa. Siapa dalang di baliknya? Putraku berlebihan. Dia hanya gegabah. Intinya, masih karena kurang disiplin di istana. Aku mau serahkan stempel Phoenix. Langkah besar permaisuri ini. Stempel diserahkan. Mau campur urusan istana. Suri. Benar, biar Kaisar usut. Dia takut posisi permaisuri. Tak aman. Memang permaisuri sudah tua. Sudah waktunya istirahat. Urusan harem ini serahkan padaku. Tukar kekuasaan harem. Aku berhenti selidiki. Mau anggap selesai? Tak semudah itu. Putraku benar. Ini salahku. Padahal akulah ibumu yang sebenarnya. Kok begitu dingin? Aku masih tanya Ibu Suri. Minta seseorang. Aku lihat pelayan ini sangat cerdas. Mau pindah ke sini. Minta aku. Baginda ini mau hancurkan kekuasaan Ibu Suri. Atau aku 引起了他的注意。 Menarik perhatiannya. 确实聪慧. Memang cerdas. Aku melarang. Aku dengan Kim Jian-jian. Udah biasa dilayani. Baginda ganti orang lain saja. Gadis Kim Jian-jian ini tahu terlalu banyak soal aku. Kalau dibawa Kaisar, siapa tahu dia bilang apa. Aku hanya mau dia. Atau Ibu Suri menyesal? Aku akan menyelidiki sampai tuntas. Orang di balik ini. Bayar nyawa, Mahyu. Kaisar, kau. Dia pasti tahu. Akulah yang menyuruh. Baik, pelayan ini aku belikan pada Kaisar. Maka, putra, tak akan ganggu meditasi Ibu Suri. These are truly unique products and there's something for everyone. Equality, creativity, and comfort. Flattering fits, handcrafted materials, and incredible designs. That's what Markshop is all about. Kenapa? Tidak mau layani aku. Bisa melayani Baginda. Keberuntungan hamba. Tentu tidak mau. Ibu Suri bodoh. Mudah diatur. Pikiran Baginda. Bukan sembarang bisa kutebak. Jika marah, mati. Gimana balik? Cari orang? Cari siapa? Balik istana. Ini Baginda. Yang diminta sendiri seharusnya di depan Baginda. Tapi sebelumnya juga kepercayaan Ibu Suri. Ini gimana aturnya? Dia seorang orang berbakat. Biarkan dia jadi kepala dayang utama ya. Ya, Terima kasih Baginda. Kepala dayang utama. Atau di depan Baginda. Ini di istana. Puncak dayang. Apa yang Baginda suka dariku? Sudah datang. Tenang. Prioritas utama, cari orang secepatnya. Tinggalkan dunia ini. Tapi, yang mulia, tampan sekali. Kalau orang yang kucari, juga seganteng ini, lebih baik. Dunia ini. Chow Fei-si. Aku bukan dari sini. Sekarang, akhirnya aku bisa melarikan diri darimu. Kembali ke duniaku sendiri. Aku larang. Apa dia? Beneran, sama mimpi. Wanita itu ada hubungannya. Kemali sedikit. Ada apa? Kaisar punya 3.000 selir. Pasti nggak tertarik padaku. Cantik dan lembut. Menyenangkan. Sama sekali tidak terlihat. Keberanian nekat dalam hati. Dan lancang. Kamu. Apakah dia? aduh. Kapan Baginda? Lakukan genit. Perilaku. Mungkin nasihat ini aja. Jian. Bisa bawa aku ke sini. Kenapa nggak bisa antar aku balik?
Jian! Jian! Aku cinta kamu. Tinggal bersamaku. Gak baik. Nyawamu lah di sini. Penuh intrik. Aku di sini. Setiap hari. Takut mati di sini. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Kau tak bisa pulang. Jian, jangan tinggalkan aku. Tetaplah di sampingku. Jian. Jian! Hamba ada. Mimpi wanita itu dialah. Wah. Baginda, tubuhmu bagus. Bila bisa sentuh. Nikmat. Translate text. Matamu mau dibuang? Hamba tak lihat apa-apa. Badannya bagus. Memang untuk dilihat. Lihat aja. Dia gak rugi. Pellet. Ganti baju untukku. Baik. Tidak boleh lihat. Aku sentuh lebih banyak. Baiklah. Aku pergi ke istana. Kau nanti pergi ke Ibu Suri. Bereskan balang. Nanti pindah ke Yang Xindian. Tinggal di kamar samping. Ya, Baginda. Zhang Fu. Selidiki. Tim Janjan. Dan sekitarnya. Ada gelang. Model ratu lama. Gelang kaca sepasang. Mirip. Ya. Jian! Kakak Shen. Kenapa kau di sini? Jian, ku dengar Baginda dan Ibu Suri tidak akur. Kau dipindah lagi, Baginda. Bertugas di istana. Aku khawatir padamu. Oh, Aku hanya seorang yang tidak penting. Dayang kecil. Baginda tidak akan padaku. Membunuhku. maaf. Aku hanya terlalu khawatir padamu. Bentuk ini seharusnya bulan sabit. Ini tanda lahir. Ini kayaknya Ketemu. Aku ketemu. Deng Shen. Kaulah yang ku cari. Jian. Kamu cari aku. Ada apa? Deng Shen. Di antara kita, ada takdir yang harus digenapi. Aku harus bertugas. Aku pergi dulu. Dari sini, Shen Hefeng tidak acuh padaku. Tampaknya membuatnya jatuh cinta padaku. Tidak sulit. Tapi, tetap harus dapatkan gelangnya dulu. Harus divalidasi. Mana gelangku? Siapa? Nggak tahu. Apa katamu? Di samping permaisuri. Gaya orang terkenal? Zhu Jia. Kamu ambil. Serahkan. Kim Janjan. Berani bicara begitu padaku. Ibu Suri perintah. Sekarang aku yang jadi Istana Shokan. Abdi Utama. Bawa barang sampahmu. Cepat pergi. Abdi Utama. Sombong sekali. Zhu Jia. Aku iri padamu. Masih muda. Jadi pelayan istana terlepas. Saat seusiamu. Qin Jianjian. Aku harus berterima kasih padamu. Berkat kamu, beri aku tempat. Tapi aku peringatkan kamu. Meski Baginda memerintah. Namun, Ibu Suri berpengaruh kuat. Kau menyinggung beliau nanti. Jaga nyawamu. Qin Jianjian. Kau. Apa aku? Aku sepertimu. Saat muda, entah berapa aku bunuh. Orang bodoh sepertimu. Serahkan gelangnya. Baginda. Nona Qin memang 9 tahun lalu tiba-tiba muncul di istana. Pihak Kementerian Keuangan juga tak dapat info. Tapi di kamar samping istana Shokan, seorang dayang bilang memang di dekat Nona Qin pernah lihat gelang itu. Ternyata dia Eyo, ke istana Shokan. Serahkan gelangnya. Kalau tidak, percaya tidak? Hari ini,
Aku akan bunuh kamu di istana ini. Hanya akan ada satu. Mereka semua menanti menggantikanmu. Percaya, percaya. Aku beri gelang kembali padamu. Cepat ke Tante Kim. Kemasi barang. Aku tugas istana. Bukan mati. The translate sentence is, kalau kamu patuh, atau aku tak keberatan, tambah 1 nyawa. Pecah. Kenapa pecah? Pecah. Susah balik. Bunuh kau! Yang mulia, di sini, kurang ajar. Gelang ini masih pecah, itu artinya dewa mau kau tetap di sisiku. Kali ini, aku punya cukup kesabaran. Perlahan-lahan, rencanakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Baginda, itu Qin Jian memfitnah hamba, mencuri gelangnya, dan ingin membunuh hamba. Hamba hanya sekali tak sengaja, lalu terjatuh. Ambil tanpa izin, itu mencuri. Bukan pinjam. Lagi pula, kau takut bisa lempar sejauh ini? Itu pasti sengaja kan? Pelayan pribadi bertindak ceroboh, tampar 50 kali. Sebagai peringatan, Tidak adil. Kenapa Qin Jian tidak dihukum? Aku 50 tamparan. Keputusan Baginda. Berani kamu membantah? Seseorang eksekusi. Entah, masih bisa diperbaiki. Aku tak akan melepaskanmu. Nona Quinn. Gelang ini hancur begini. Sulit diperbaiki. Tapi kita... Gelang ini sama permaisuri dulu. Mirip gelang kaca. Ada di gudang. Belum diberikan siapapun. Maksud Kongkong, di tempat Baginda masih ada gelang ini. Betul, gelang ini milikku dari 1000 tahun lalu. Artinya, gelang 1000 tahun lalu masih di sini. Tapi, Nona Kim, jangan terlalu bersedih. Gelang ini, meskipun berharga, hanya untuk keluarga kerajaan. Tapi, Nona Kim, jika bisa menarik perhatian kaisar, belum tentu tidak bisa mendapat hadiah. Terima kasih atas petunjuknya. Kalau begitu, hamba pergi bertugas dulu. Pokoknya orang udah ketemu. Yang penting, kita harus cari cara dari Baginda dapetin gelang itu. Baginda, barang abdi udah dibawa balik. kemari, gosok tinta untukku. Menjadi kaisar sungguh tidak mudah. Tapi dibanding kaisar dulu, selalu dinasihati menteri. Dibandingkan, jadi raja absolut lebih santai aja. Pecat seenaknya. Menteri tak berani bicara. Hapus Perdana Menteri. Pertahankan 6 kementerian. Pusatkan kekuasaan pada Baginda. Di tangan 1 orang. Sungguh monarki absolut. Mencapai puncaknya. Namun cara ini hanya cocok untuk Baginda jika diganti Raja Dungu. Dalam sekejap, sudah berakhir. Para menteri tidak bisa menebak pikiranku. Dia bisa satu hati. Baginda, sakit kepala? Aku bisa. Pijat, jangan lewatkan kesempatan meningkatkan hubungan. Keahlianmu bagus. Sepertinya berlatih keras. Yang mulia, Ibu Suri sering baca sutra sampai larut. Kadang pusing. Jadi, hamba memang sudah latihan. Sutra yang dibaca Ibu Suri. Mantra kematian lagi. Tengah malam. Dia nggak ngeri. Pasti banyak dosa. Mau tebus dosa. Baca doa. Sepertinya yang dibaca mantra kematian. Gila. Pantesan ibu anak kandung. Tebakanmu tepat. Qin Jian, angkat kepala. Aku suruh kau angkat kepala. Sikap merendah begini tak pantas. Begitu lebih enak dipandang.
Nanti, saat kau tatap aku, jangan menunduk. Terima kasih. Kekuasaan raja sejak dulu tak boleh ditantang. Wajah raja tak boleh dipandang. Hadiah ini untuk Dayang. Terlalu besar. Tapi bagus. Semakin Baginda hargai aku semakin cepat dapat gelang dari Baginda. Dan pergi dengan kakak Shen. Mau gelang? Tidak mungkin. Tapi siapa Shen Daoge? Mundur. Ya, Zongfu. Hamba sini. Selidiki. Di sekitar Qin Jianjian. Ada yang bermarga Shen? Pria itu. Sama dia sih. Hubungan apa? Baginda. Di sisi Nona Qin, hanya satu, bernama Shen Heifeng, pengawal istana kelas 3. Shen Heifeng suka Nona Qin. Dan belakangan ini, Nona Qin, sepertinya juga ada Shen Heifeng. Ada perasaan? Sungguh pria suka. Wanita suka. Tidak boleh. Qin Jianjian dalam mimpi. Semua milikku. Di luar mimpi. Jangan juga dengan pria lain. Ada hubungan apapun. Baginda, jika Anda suka Qin Jianjian, kenapa Qin Jianjian masuk harem Shen Heifeng? Tak berani rebut Anda. Qin Jianjian milikku. Harus sayang. Aku tak biar dia pikul. Cinta kemewahan. Reputasi hianat. Kau ingat di Seng Xingxi? Tangkap beberapa pembunuh. Interogasi Qin Jianjian. Shen Hofeng jaga. Leiji, kali tahu. Qin Jianjian untuk Ibu Suri. Lakukan apa? Ya, Shen Heifeng. Suka Qin Jianjian. Polos dan baik. Saat dia lihat Qin Jianjian. Setelah kejam. Pasti menghindar. Baginda, semua penyelidikan, semua di sini. Zongfu. Bacakan dia. aku punya firasat buruk. Aku tamat. Qin Jianjian mengurus Ibu Suri. Walam menenggelamkan paman. Kasim pembunuh Biyu. Qin Jianjian tangani istana Renshou. Beberapa mata-mata. Caranya kejam. Hamba sangat berdosa. Kenapa tiba-tiba berhitung dengan saya? Mengaku saja. Mungkin masih bisa mendapat restu Baginda. Jangan sampai Baginda hilang kepercayaan padaku. Kau mengaku. Iya. Semua ini. Semua ulah hamba. Lihat aku begitu. Demi kejujuran. Ampuni aku. Aku bisa menebus kesalahan. Mungkin. Mohonlah dengan kasihan. Aku masih bisa mengampunimu. Bukankah hanya memelas? Asal bisa hidup. Aku mau lakukan apapun. Baginda, hamba ingin hidup. Yang mulia. Yang mulia, ampuni hamba. Apapun kulakukan. Jangan-jangan akan langsung mematahkan leherku. Tidak mungkin. Tindakan yang mulia ini sungguh terlalu ambigu. Sudahlah. Pertama, selamatkan nyawa. Dulu. Cukup patuh. Zongfu. Bawa dia. Iya, Baginda. Ini orang membunuh Baginda. Untuk mencegah, tahanan ke penjaga mengirim informasi. Penjaga kantor hukuman berat kami. Semua pakai topeng. Tolong Nona Qin, segera temukan pelaku sebenarnya. Jianjian, kenapa dia ke sini? Perintah Baginda. Periksa tahanan. Kantor hukuman ini angker. Dia penakut. Kenapa Baginda? Suruh dia periksa. Ini Jianjian? Bicara. Siapa utusanmu? Membunuh raja. Jangan buang waktu. Aku tak akan bilang. Kau sebaiknya langsung bunuh aku. Membunuhmu mudah. Hanya saja, jika kau tak bicara, kau akan menderita. Tak bisa mati. Kau, tahan dia. Jangan tunggu. Terlalu merontak. Mengganggu hukuman. Ya. Apa ini?
Tenang. Ini obat tonik terbaik. Kejam apapun, siksaan bisa menggantung nyawamu. Biar kamu nikmati. Ini kok tanda lahir Shen Heaven. Mirip ya. Tak tahan. Potong tanganmu. Maaf, Nona Qin. Lenggahku. Kau tahu caranya? Kuliti orang. Di kepalamu dulu. Buat lubang kecil. Lalu air raksa. Tuangkan kulit ini di bawah gravitasi. Rontok sempurna. Kamu gila. Bunuh aku. Kenapa kejam? Masa aku bunuh? Kulitmu akan kukupas. Lalu potong tangan dan kaki. Semua dipotong. Mulut, hidung, telinga dicungkil. Masukkan ke dalam toples. Sebagai Aku bilang, Raja Jing. Dia mengutusku bunuh Baginda. bilang dari awal, masih menderita seperti ini. Tulis pengakuanmu dan berikan padaku. Terima kasih atas kerjasamanya. Karena Jian tidak mengenaliku. Kalau begitu, anggap saja tidak melihat. Setengah hari sudah terungkap. Qin Jian, kau hebat sekali. Ternyata adikku sendiri diusir keluar. Bertahun-tahun. Sepertinya tak tahan. Baginda, kenapa diam? Tadi sudah janji. Lepas aku. Jangan ingkar janji. Urusan lalu. Lupakan. Ingat, mulai sekarang, kau milikku. Putus dari Ibu Suri. Terima kasih, Baginda. Hamba. Pasti untuk Baginda. Terjun api. Tak gentar. Aku selamat. Artinya, Baginda, akui aku. Nanti Ibu Suri saat serang. Ada jaminan. Lebih patuh. Dengar aku. Buat aku senang. Ibu Suri dan lainnya tak akan sakitimu. Aku akan patuh. Ini untukku. Ada rasa, kalau aku padanya minta hadiah, pasti lebih mudah. Kau layani aku baik. Mau hadiah apa? Semua bisa dikasih. Aku. Terima kasih, Baginda. Nanti aku minta Baginda. Kasih aku gelang. Setelah setahun, keluar istana dengan Kak Shen. Aku bisa pulang. Kau tak bisa pulang. Seumur hidup, kau hanya milikku. Jaga kesucian untukku. Hanya denganku. Diranjang. Baiklah. Pergi ganti baju. Baginda sangat suka Qin Jian. Sepertinya dia akan masuk harem. Baginda, untuk Nona Kim, kebutuhan pokok diatur bagaimana? Anggap dia sebagai tuan kalian. Yang Sin hanya Baginda satu tuan. Bahkan permaisuri masa depan pun tidak bisa. Baginda menempatkan Qin Jian pada posisi yang sama dengannya. Kedudukan Qin Jian benar-benar akan terbang ke dunia ini. Dan paling mulia. Kakak Shen. Katakanlah, siapa yang mengutusmu membunuh Baginda? Kakak Shen. Kenapa kau? Tidak. Aku hanya dengar beberapa kasim di harem dan dayang-dayang sangat licik.
Jahat. Kamu polos dan baik. Aku khawatir. Siapa di depan Shen Hefeng bergosip beberapa hari ini menerima beberapa perintah kejam. Aku juga tidak tahan. Tapi aku cuma pelayan. Tak bisa melawan. Kakak Shen, kau pasti mengerti aku. Ya kan? Tidak apa-apa. Yang Jian-Jian lakukan sudah cukup baik. Nasib orang lain bukan urusan Jian-Jian. Sepertinya lebih dari alat siksaan itu. Lebih bersudut. Sepertinya aku salah duga. Benarkah? Nanti saat aku cukup umur dan keluar istana, setelah itu kau nikahi Jian-Jian saja. Benarkah? Bantuannya nanti. Aku pasti di istana. Sukses besar. Jian-Jian pasti baik padamu. Beli rumah besar. Juga undang orang terhormat, tokoh besar. Saksi nikah kita. Bagus. Jangan sampai Shen Hefeng berubah hati padaku. Seorang yang biasa memanipulasi hati gadis itu. Pengawal ini dikuasai sepenuhnya. Yang mulia, mau naik? Pisahkan mereka. Aku ingat adik sepupu Shen Hefeng pukul putra Adipati Angguo di penjara. Besarkan masalah ini. Aku ingin lihat gadis kecil tak berperasaan ini. Apa dia benar-benar akan ikut campur? Baik. Sensitif? Mau? Seperti bunga ini. Manja sekali. Aku dan manja berhubungan? Manja, bagus. Jahat, bagus. Begitu, tak masalah. Terlalu tertekan. Setidaknya, ada pelampiasan. Baginda, bercanda. Hamba, pelayan. Mana bisa manja? Apa maksud Baginda? Menguji apakah aku niat masuk harem? Atau aku lancang, kehilangan status sebagai budak? Kewajiban. Pikiranmu cukup berat. Baginda. Ini manik Buddha, Baginda. Tak pernah lepas. Bagaimana hamba bisa menerimanya? Ini bisa menekan amarah. Pakailah. Kamu orang seperti apa? Saya sangat tahu. Bermuka dua. Kejam. Jadi, Jian-Jian, di hadapanku, kamu bisa pikiranmu? Tidak perlu seberat itu. Ini bentuk bulan sabit. Baginda, ini cinta tulus padaku. Hampir lupa. Masih di luar. Jika terlihat aku dan Baginda dekat, pasti tambah masalah. Baginda, tanda tangan. Baik. Kau di sini dulu. Mancing sebentar. Iya. Pejuka, semua sudah siap. Shen Hefeng sekarang ada bertugas di Taman Kekaisaran. Hamba memberi salam paduka. Sanger, selamatkan sepupumu. Sepupumu, entah kenapa, pergi minum di tempat pelacur. Pukul putra Adipati An. Putra Adipati An. Tangkap dia dan masukkan penjara. Bagaimana aku menyelamatkannya, Bibi? Itu putra Adipati An. Aku hanya pengawal kelas 3. Bisa diselamatkan. Apakah King Jian-Jian setuju menikah denganmu? Dia sekarang di hadapan Baginda. Sangat disayangi. Temui dia. Suruh dia di hadapan Baginda. Minta tolong. Masalah selesai. Tapi kita belum menikah. Bibi, Tante, mohon kamu. Aku cuma punya satu anak. Lihat Tante sendiri yang membesarkanmu. Demi itu,
Selamatkan dia. Katanya, cuma mau nikah sama kamu. Kita keluarga. Ini juga. Selamatkan adikmu. Tante, bangun. Bangun. Baik, aku cari Jian-Jian. Caption. Kamu di sini. Aku mau cari kamu. Ini, beneran ini tai lalat? Atau luka bakar? Jangan soal tahi lalat ini. Begitu peduli. Jangan sampai dia tahu. Ini bukan tahi lalat. Nanti dia tidak akan setuju menyelamatkan orang. Ya, ini tanda lahir. Mungkin aku terlalu berpikir. Kakak Shen, kamu cari aku? Ada apa? Jian, aku yang sepupu yang buta. Maaf, putra Adipati Angguo dihukum mati. Kamu, bisakah mohon pada Kaisar? Mas Shen, aku hanya dayang. Mana mungkin Kaisar? Mudah mendengarku. Beban menyebalkan itu. Mati aja kan lebih baik. Seharian cuma andelin yang sepupunya. Kain masalah. Udah wajar mati. Kamu pasti bisa, Jian. Kamu sekarang sangat disukai Baginda. Kau mohon, yang mulia pasti setuju. Jian, setelah kita menikah, dia juga sepupumu. Satu keluarga. Tak mungkin kita biarkan dia mati. Baik. Aku coba. Tapi aku tak berpengaruh. Mungkin tidak efektif. Aku percaya, Jian, pasti bisa. Nanti aku asal saja. Bilang sedikit. Lagi pula, siapa tahu. Aku sudah berusaha atau belum? Ibu Suri, hamba lihat sendiri di taman kekaisaran itu. Gadis Qin duduk di pangkuan Baginda. Dan akhir-akhir ini, kabar istana belakang, katanya gadis Qin di tempat Baginda sangat disayang. Bahkan melebihi Chongfu. Begitu. Nona Kim, ini khianati aku. Aku benci pengkhianat. Kau tahu apa yang harus kau lakukan? Ibu Suri, hamba mengerti. Ibu, hei. Kenapa kau di sini? Nona Quen, hebat kau. Baru dari Shoukang. Beberapa hari, kau khianat. Jadi, kepercayaan Kaisar. Ibu Suri, tak tahan amarah ini. Hantar kau mati. Nyonya Hei. Saya punya cara untuk cucumu. Keluar dari Han Lin Yuan. Wanita tua ini bisa bela diri. Harus cari cara menahannya. Hal yang bahkan janda permaisuri tak bisa lakukan. Kamu pasti punya cara. Silahkan lihat ini. Baginda bisa memberikan benda ini padaku. Buat cucumu. Dari pejabat rendahan, jadi menteri istana. Hanya satu kataku. Ini bukan di tangan Baginda. Kalung Buddha kayu cendana itu, Ibu Suri. Minta pun tak diberi. Tapi diberikan padamu. Percayalah padaku kali ini. Jika aku gagal, nanti bunuh aku. Juga boleh. Baik. Asal kau bisa. Pada Ratu. Aku akan memohon untukmu. Hanya saja, Bu, aku minta tolong. Minta tolong. Kamu bilang apa? Begini, Ibu Suri. Kamu. Aku bilang, bisa tolong mati dulu? Biar aku tenang. Supaya aku tenang. Lejipila, aku penakut. Jika tidak kubunuh kau, aku tak bisa tidur nyenyak. Saya mohon Anda, kasihanilah sekali lagi. Ibu Suri tak akan berhenti. Sepertinya aku harus cepat dapatkan gelang itu. Baginda. Kau berbau. Bau darah tipis. Bunuh siapa?
Mbak, He, Rosa, semua ketahuan. Hera, Cuma Mbak He. Bunuh aja. Aku yang bersin. Ibu Suri takkan buat masalah. Kau harus terbiasa. aku akan terbiasa. Orang baik mana? Ciuman perlu dibiasakan. Tapi ciuman ini sepadan. Baginda ini mau lindungi aku ya? Jika permaisuri nanti cari masalah padamu, aku yang dukung. Terima kasih, Baginda. Ini dia yang punya backing. Rasa aman ya? Nanti, ingat, cium, sini. Lagi. Oh iya, yang merah. Akhir-akhir ini, aku terus memimpikanmu. Di mimpi, aku menjarakanmu di istana. Tapi kamu lebih baik mati daripada tinggal. Hanya begini, memelukmu, aku bisa lebih tenang. Aku pergi sidang. Jangan ada yang bangunkan dia. Iya. Kok bisa pingsan dicium? Merah itu kelihatan melengkung. Aku salah orang? Dibikin bangun. Yang mulia, sebentar lagi selesai sidang. Aku bantu ganti baju. Ini yang mulia. Jepit Phoenix. Untukmu. Ini milik ratu. Hanya ratu yang pakai. Yang mulia mau. Jadikan aku selir. Celaka. Jan. Yang mulia. Cantik. Ya, yang mulia. Jepit Phoenix ini istimewa. Cantik sekali. Tapi bukan untukku menyentuhnya. Istana ini bukan juga tempatku untuk tinggal. Karena merasa cantik, pakai saja. Sungguh cocok dengan wibawamu. Tapi, Baginda, hamba takut. Takut apa? Hamba takut tusuk rambut ini. Makna di baliknya. Takut, Baginda, hanya nafsu sesaat. Aku akan terjebak di sini seumur hidup. Bukan nafsu sesaat. Aku suka padamu. Maka aku beri banyak pengecualian. Baginda, cinta Uni tak berdasar. Aku tahu kau tak mau di sana. Setahun lagi kau dewasa. Aku lepaskan kau. Aku tak mau. Banyak waktu. Urusan pria wanita. Jadi, setahun cukup. To translate, bilangnya enak. Cuma iseng aja. Tapi 1 tahun cukup untuk Baginda. Bosan padaku. Tenang saja. Bangsal ini rapat. Hal antara kita. Kalau begitu, aku tak takut. Sebenarnya, belum tentu bukan? Hal baik, semakin Baginda peduli padaku, peluangku mendapat gelang makin besar. Karena kau tak takut. Aku jadi lega. Setelah sarapan, datanglah ke Yang Sintian. Hamba, masa pakai ini? Pergi, kembalikan saja pada Baginda.
Zhang Fu, menurutmu jepit rambut Phoenix ini tidak cocok untuknya? Cocok banget. Iya, sempurna. Kenapa tak suka? Hamba rasa Tuan Qin pendiam, tak suka pamer. Hamba ingat, waktu naik tahta istana untuk calon ratu, buat satu set hiasan kepala mewah. Hamba rasa ini lebih cocok untuk Tuan Qin. Hamba Tuan Licik. Pergi, berikan padanya. Baik. Ternyata panggilan Tuan Qin ini betul. Qin Jianjian ini, dia calon permaisuri. Pemakzulan lagi. Dari istana Angwo, setiap hari cari masalah. Hanya beri pada pejabat amunisi. Baginda jangan marah. Tindakan Pangeran An memang agak konyol. Hamba, baru-baru ini juga dengar Pangeran An sama adik pengawal minum-minum lalu berkelahi. Lalu orang itu dimasukkan ke sel mati karena sudah disebut. Coba saja, kalau menurut Jian-Jian, Bagaimana harusnya? Pangeran An meski tak berguna. tapi Adipati An jasanya besar, hukumannya berat, takut mereka sakit hati. Bagaimana kalau bebaskan tahanan mati itu? Beri sedikit kompensasi. Lalu putra Adipati An dikurung beberapa hari. Selesai. Kenapa kamu peduli sekali pada terpidana mati itu? Padahal paling benci masalah. Tapi tetap memohon. Apa dia benar-benar suka Shen Hefang? Entahlah, setelah Shen Hefang berubah, apa dia masih sesuka itu? Aku hanya bicara asal. Maka jangan simpan di hati. Aku sudah berusaha. Tak bisa selamatkan dia. Bukan urusanku lagi. Baik, Juruti Jian-Jian. Lepaskan tahanan itu. 1000 tael perak. Kompensasi. Beli juga pengawal itu. Naik 2 pangkat. Jian-Jian, kau puas? Berkat kemurahan Baginda. Sebagai gantinya, 3 hari lagi, bulan cuti tiba. Aku harap, 你陪我去庆和园, kau temani aku ke Qin He Yuan. 避暑 hindari panas. Ke 这种活动 tapi acara begini 不都是带着嫔妃 biasanya bawa selir 去的吗？ Kan, aku hanya ajakmu jalan. Mau lihat luar? 9 tahun sudah. Tak pernah tinggalkan istana. Ayo. Oke. Siapkan barangmu. Oke. Baginda, sejak Zujia Air terjatuh, mengganggu Shen Hefeng. Hamba lihat Shen Hefeng tidak keras. Menolaknya. Untung aku sudah siapkan 2 rencana. Zhang Fu. Kali ini bawa Shen Hefeng. Bersama Zhu Jia Air. Yeah. Jian-Jian, kamu hebat banget. Kaisar nggak cuma perintahkan bebaskan sepupuku, tapi juga kasih ganti rugi. Bahkan naikkan pangkatku. Aku coba aja. Juga beruntung banget. Nggak nyangka berhasil. Jian-Jian, terima kasih. Aku akan baik padamu. Baik Kak Shen. Aku masih bertugas. Pergi dulu. Di pengawal kelas 3. 5 tahun. 1 kalimat. Dia bisa naikkan 2 tingkat oleh Kaisar. Meskipun aku bukan orang yang biasa. Harusnya aku tak boleh kehilangan bantuan ini. Kak Shen. Zhu Jiaer, kamu mengikutiku, kamu jatuh ke air. Aku hanya kebetulan selamatkanmu. Tak perlu balas budi. Kak Shen. Kau dan Qin Jianjian. Hubungan macam itu. Ya, kenapa? Jangan Kak Shen. Dia kejam. Hampir bunuh aku. 况且, lagi pula, 你也不是. Kamu juga bukan. 他要找的 yang dia cari. 那个男人吧. Pria itu, kan? 我不知道. Aku tak tahu. Pria. Tapi saat kau selamatkan aku lihat jelas. Ini sama sekali bukan. Tapi luka bakar. Aku pernah di istana. Pasti tidak salah. Kau mau apa? Shen Gay. Aku suka kamu. Jemput aku dari istana. Nikahi aku. Qin Jianjian jadi selir. Ini. Mana bisa? Shen Gay. Kau tak mau. Qin Jianjian tahu kebenaran kan?
Kalau begitu sifatnya, pasti tak lepaskanmu. Baik, Jian, Jian, Jian. Kamu tunggu aku. Diinjak. Xuan Hefeng kenal Zhu Jiaer. Sudah tidak sabar. Maksud Baginda? Pergi terlalu pagi. Aku khawatir. Naik kereta. Tenang, tak ada lihat. Tidur sebentar. Sampah. Bahkan Dayang tak mampu. Kena balik. Cari tahu. Temukan bukti. Nanti, kulihat. Lindungi dia. Ibu Suri, tanpa jejak. Rapi. Dasar sampah. Beta dari Tin He Yuan. Sebelum kembali, harus cari bukti. Jika tidak, kalian semua sengsara. Paduka Permaisuri, Baginda telah mengizinkan kau ke Qin He Yuan. Aku, Ibu Suri. Dia bawa si Qin Jiangjian. Tak bawa aku. Mau aku di istana Shoukang. Dikurung seumur hidup? Ampun, Ibu Suri. Atur saja. Dia bawa perempuan itu keluar. Jangan biarkan mereka kembali lagi. Sembunyikan aku. Sudah, Dayang. Maneko Buddha. Sepertinya di Jian. Berani lihat wanitaku? Tidak berani. Sini, seperti sangat beda. Jika kau suka, setiap tahun datang lagi. Mana ada masa depan? Tunggu tahun depan. Saat ini, aku pasti sudah pulang kan? Cuci muka dulu. Besok, lihat baik-baik. Mana mungkin tak ada masa depan? Kita masih punya seumur hidup. Oh iya, waktu Baginda cuci muka, pasti bisa kulihat jelas. Baginda, biarkan hamba layani Baginda bersih-bersih. Dia mau lihat apa? Baginda, Begini. Bukankah lebih jelas? aku tak percaya. Hari ini, aku tak lihat. King Jian. Ini kamu yang menggoda aku. Baginda adalah putra surga. Adalah naga sejati. Karunia Kaisar. Berkah Jian. Kaisar, beli jamu cegah hamil? Tidak perlu. Kalau dia mau, beli semangkuk saja. Makanan tonik. Jangan bocor. Yeah. Antara kita akan punya anak. Baginda, tadi malam, benar-benar keterlaluan. Xiao Hu, ambilkan ramuan pencegah hamil. Dengan Baginda, lebih baik. Cuma main-main saja. Hamil jadi tidak baik. Nyonya King, kenapa minum racun itu? Apa? Tidak bisa? Jika kau bisa mengandung putra naga, paling rendah jadi selir. Nanti, statusku juga akan naik. Sudah berapa lama kau melayaniku? Lebih sebulan.
Lagi pula aku tak pernah marahimu. Buat kau kira, gampang diajak bicara. Hamba bersalah. Hukum aku, Tuan King. Budak ini, gimana bikinmu marah? Kalau nggak suka, bunuh saja. Hamba minta jamu cegah hamil. Xiaohu malah membujukku. Hamil anak kaisar. Katanya, aku akan dapat posisi selir. Itu posisi selir. Jelas itu posisi nisan. Hamil atau tidak, terserah kamu. Lagi pula, kau bukan budak. Jangan lagi panggil dirimu budak. Kau adalah Chuan Yang Senjian, seorang selir. Tak berarti Zhong Fu ambil ramuan pencegah hamil. Yeah. Baginda pandai bicara. Tak boleh terlihat. Teman tidur. Bisa. Manis disebut. Sayang spesial. Tapi semalam kegoda pria. Lupa urusan penting. Tapi bangun terlalu kaget. Salahku kemarin. Keterlaluan. Aku masih mau jalan-jalan. Salah Baginda tidak tahan. Ya, di Taman Qinhe saja. Aku temani. Iblis lebih tinggi. Kebajikan lebih tinggi. Mau anak atau tidak? Tinggal di istana. Di mana, Tuan Qin? Bisa putus sendiri. Aku ada urusan. Nanti minum bubur, jalan-jalan di taman. Tunggu aku selesai. Temani kau. Baik. Bangun. Ajak aku jalan. Kalau ada lagi, jaga nyawamu. Makasih, Tuan King. Tempat ini cocok untuk pemandangan. Kamu bangun, beli aku. Ini orang mana? Berani lawan Tuan King? Aku Shaoli, wanita Baginda. Kau berani, kurang ajar. Shaoli, putri pedagang Songmu. Cantik sejak kecil. 3 tahun lalu, dipilih Ibu Suri. Dimasukkan ke Taman Qinhe. Namun karena takut, tak berani temui Baginda. Ibu Suri tahun ini memberimu ultimatum terakhir. Jika masih gagal merayunya, akan menikahkanmu dengan pemuda bejat sebagai selir. Bagaimana kau tahu? Karena aku pernah melayani Ibu Surili. Ternyata kaulah yang di sisi Ibu Suri itu, babu pengkhianat. Bawahan ya bawahan, meski pakai bagus. Tetap tak bisa. Tutupi wajah hina. Kamu pergi. Bajunya kasih. Lepaskan. Berini. Lihat Baginda. Di depan Tuan Qin. Mulut masih kotor. Pantas dihajar. Baginda. Wajahmu ini, aku lihat lebih dari taman ini. Cantik juga. Suka lihat. 那便让中府再使点劲儿。是。这个。陛下就不心疼吗？毕竟这萧丽容貌过人，美艳异常啊！这还是我当初顾不吝大干bawahan Harry。 Hanya kulit. Bodoh amat. Dulu, kukira Ibu Suri tak akan pikir. Aku suka wanita begini. Kupikir dia berguna lain. Kubiarkan dia hidup. Ingin lihat dia. Mau apa? Tak disangka. Aku terlalu memandangmu. Ibu Suri yang pikir. Seperti paduka yang orang sulit ditebak. Suka. Pastilah gadis polos. Ibu Suri semua. Orange tua. Malah percaya cinta. Mencari cara. Mau beri kaisar cinta sejati. Permaisuri salah paham. Aku mana mungkin suka gadis polos. Yang kusuka adalah Jian-Jian si jahat.
sangat cocok denganku. Itu salah Ibu Suri. Salah orang. Kata-kata Kaisar. Dengar saja, lupakan. Jangan dianggap serius. Ya, suatu hari aku akan buat kau tahu. Aku sungguh cintamu. Aku gendong kau pulang. Tidurlah. Shen Heifeng di sana. Di mana? Lapor, Baginda. Shen Hefeng belakangan ini selalu bersama Zhu Jiaer. Mereka mesra. Gimana Jian-Jian? Dia sudah berubah. Kita tinggalkan dia. Oke? Translate text. Tuan Qin, Anda bangun. Kaisar di ruang kerja. Urusan-urusan negara. Makan malam dulu. Tidak perlu. Saya mau jalan-jalan. Tidak usah temani. Baik, kebetulan sekarang. Jalin hubungan. Kakak Shen. Sepanjang jalan ini. Tidak sempat bertemu. Kamu kangen aku. Kangen? Ya, kangen. Kakak Shen, dompetmu bagus. Buatan istri baru? Oh yeah. Bibi, lihat dompetku robek. Jadi sebelum pergi, bikinin yang baru. Motif dari Bibi. Bisa sulam bebek? Jian, nanti minta tante buatkan juga untukmu. Kebetulan tante ingin kamu atur sepupu tugas istana. Biar dia nganggur. Itu kecelakaan. Aku tak sehebat itu. Jian, sekarang di hadapan Baginda, kamu didengar. Itu bagus. Manfaatkan sekarang. Bantu aku dan sepupu. Nanti setelah kau keluar istana, kita satu keluarga. Nengkuo shang hao日子. Lagi pula, Jian, kamu mencariku lama. Sekarang, Masa? gak bantu sedikit pun? Hen Hefeng tahu dari mana? Aku cari orang. Tentu. Jika kakak Shen, yang saya cari, orang itu tentu akan bantu. Tentu saja. Jian, mana mungkin aku bohongi kau? Syukurlah, aku kembali ke Baginda. Bicara. Kak Shen, Qin Jian percaya? Tapi aku khawatir. Apakah dia tahu sesuatu? Tidak, Kak Shen. Bekas ini orang biasa. Tak terlihat. Ini luka bakar. Tak sangka Queen Jian. Ternyata pada tanda ini begitu perhatian. Berkat kamu, beritahu aku ini. Kakak Shen, sekarang Qin Jian padamu. Sepenuh hati. Kau harus kendalikan dia. Lalu uangnya ambil semua. Tunggu saatnya. Keluar istana, nikah. Meski dia tahu, salah orang tak bisa lawan. Baik, terserah. Bantu, Shen. Kau janji. Qin Jian. Jadi selil, jangan ingkar. Lagi, perhiasan, baju, beri semua. Tentu saja. Yang paling kucintai hanya kamu. Dia sangat kejam. Tak berani dekat dia. Kalau bukan sekarang, masih berguna. Sudah lama putus. Inilah yang sulam untukmu. Bibi dengan dompet duanya. Jian. Kamu, kenapa belum pergi? Iya, kalau tidak, mana aku tahu. Kau terus tipu aku. Jian, aku nggak sengaja tipu kamu. Hanya karena aku terlalu mencintaimu. Takut kau tahu setelah kebenaran tidak bersamaku. Cinta, sayang, kau bukan orang yang kucari. Cinta yang kuinginkan. Tak berguna.
Ternyata bukan. Sia-sia aku. Banyak waktu. Bibi Quen. Bibi Qin, ampuni aku. Bibi Qin, ampuni aku. Kau lupa. Kau dulu pecahkan gelangku saat itu. Aku sudah ampuni kau sekali. Berkatmu, aku tahu kebenaran. Kamu tidak mau perhiasanku untukmu. Makasih, Tante. Baiklah, sudah kuberi. Harus dihukum. Ternyata sebodoh ini. Bohong lama. Mana orangnya? Janjian, kenapa? Semberut. Baca cerita. Ada gadis. Kari lama. Yodoh. Akhirnya sadar. Pria itu sudah direncanakan. Menipunya. Terlalu mudah mati. Jian peduli. Dalam cerita, pria licik itu. Hargailah orang di depan. Tubuh Baginda. Ada tanda lahir? To translate. Ada. Tanda lahir di belakang telinga. Saat aku naik tahta, ada pejabat yang bilang, aku punya bekas aneh, tidak layak jadi kaisar. Mereka usulkan Pangeran Jing. Si tidak berguna itu. Jadi, Baginda, bisa nggak? Ternyata, Baginda. Apa katamu? Aku bilang, Baginda benar. Aku harus hargai yang ada. Nanti pulang ke istana. Tanya Baginda, minta gelang. Tidak tahu Baginda. Sekarang padaku ada sedikit ketulusan. Tuan Chen, ada pembunuh di luar. Baginda suruh aku Bawa tuan kedua. Bodoh. Saat begini, mana mungkin Baginda. Biarkan orang lari sembarangan. Jian, kemari. Ternyata hubungan dia dan Kaisar adalah seperti ini. Aku harus kabur. Beritahu kabar ini kepada Ibu Suri dan Pangeran Jing. Jian adalah kelemahan Kaisar. Jian. Mereka adalah yang ingin membunuhmu. Oh, Baginda lindung. Mana mungkin. Luka. Repot sekali. Bunuh dayang ini. Sasarannya. Baginda. Mereka semua pembunuh Ibu Suri. Mereka incar Jian. Niat bunuh. Maka serahkan. Jian. Urus. Maka mereka. Tangan, kaki. Potong semua. Lalu cari. Kotak bagus. Masukkan. Bawa ke hadapan Ibu Suri. Biarkan dia menonton. Ibu Suri ini berulang kali menganggap aku benar-benar mudah diintimidasi. Baik. Lakukan sesuai katamu. Jian. Balas dendam pada Ibu Suri. Bagaimana melapor? Sepertinya Ratu Ibu akan tamat. Setelah kembali ke istana, panggil Zongfu. Aku akan memberimu 1 regu pengawal istana. Untuk kau perintah. Hanya biarkan Ratu Ibu tetap hidup. Terima kasih, Paduka. Yang mulia mengerti saya. Ibu Suri harus membayar harga. Sandiwara menjengkelkan ini.
akan terus. Sering terjadi. Tian Jian Jian. Kamu datang mencari dendam kepadaku? Saya tidak pantas. Panggilan Ibu Suri, gadis Qin. Jika bukan karena prajurit mati itu bodoh. Sekarang saya sudah nyawa hilang. Tapi berani kau bunuh aku. Bahkan jika aku jatuh, aku ini ibu kandung kaisar. Permaisuri Chen Ji. Tak bisa diganggu. Tak bisa bunuh kau. Tak apa. Tapi kau tempatkan orang-orang di istana. Semua sudah kubunuh. Apa katamu? Aku tak menyangka denganku. Kau yang selalu melawan. Aku dulu tak pernah kupikir seorang dayang. Padahal kau selalu incar nyawaku. Kenapa kini kau salahkan aku? Gak masuk akal. Qin Jian Jian. Mau apa? Aku Ibu Suri. Ibu Suri. Aku tahu. Kau selalu baik hati, beriman. Pasti gak akan ingat. Nyawaku. Pelayan jahat ini tipu kamu. Zheng Fu. Ada. Suruh orang Shokang. Ganti semua. Ganti baru. Orang jujur. Iya. Siasat Nona Qin. Hebat. Sejak itu, tak ada orang berguna. Ibu Suri hanya tinggal di istana Shokang ini. Tak ada lagi kemampuan onar. Pangeran Jing segera kembali. Qin Jian Jian. Aku pasti tak. Lepaskan. Kemarahannya sudah reda. Sebenarnya nggak banyak marah. Tapi benar-benar beres untuk selamanya. Ibu Suri nggak bisa lagi cari masalah sama aku. Baginda baik sekali padaku. Harus pergi. Kalau begitu, aku akan balas dendam. Baru tenang beberapa hari. Baginda ini mengandalkan muda. Tidak baik. Baginda, ku dengar Ratu dulu punya gelang kaca. Cantik sekali. Bisa ku minta? Buka mata. Apa susahnya? Aku suruh Afu cari untukmu. Hari sudah gelap. Kalau begitu, kita harus makan malam. Suka pamer kepintaran. Sudah lama. Belum terbiasa? Sepertinya harus coba lagi. Beberapa kali. Adakah ini omongan apa? Jika tak mengerti, aku tak akan. Setegang ini salahku. Tapi aku takkan berubah. Sungguh percaya pada kejahatan Baginda. Menyebabkan aku makan malam tidak jadi. Chuan Chen. Ini gelas jiwa hati. Sama. Aneh, gelang jelas di sini. Kenapa masih ada rasa enggan? Sudah, lupakan saja. Sebentar lagi bisa pulang. Ini gelang kaca sepasang. Bukannya yang merah. Aduh. Gelang giok putih ini peninggalan putri kerajaan. Pasti pelayan ceroboh. Salah taruh kotak. Tak mustahil. Peninggalan dinasti lama. Awal negara kacau. Salah pasang mungkin? Bisa ditemukan? Tenang. Asal di istana. Fu pasti temukan. Cuma waktu agak lama. Lama tidak apa-apa. Aku bisa tunggu. Agak bersyukur karena suka Baginda. Jadi berat hati. Jian, hidup ini akhirnya kau cinta aku. Chuan Chen. Hamba
Cari. Gelang ini mungkin seumur hidup tidak akan ditemukan. Bagaimanapun, Baginda sudah menyimpannya. Malam ini, Pangeran Jin kembali ke istana. Aku harus menemuinya. Makan malam, jangan tunggu aku. Janda permaisuri baru kehilangan kekuasaan. Pangeran Jing sudah kembali. Pasti ada udang. Tenang, dia tak berarti. Pass. Kita beresin. Ibu Suri, kenapa kau jadi begini? Semua karena Qin Jianjian. Anakku, Qin Jianjian, harus mati. Hanya jika Qin Jianjian mati, Cao Feisi pasti akan panik. Saat itu, kamu pasti bisa. Tapi Ibu Suri, Qin Jianjian diawasi ketat. Sangat ketat. Aku tak sempat. 2 patah kata. Zongfu sudah kembali. Kita sama sekali. Tak ada kesempatan. Aku punya cara. Ada seseorang. Kamu bisa menemuinya. Qin Jianjian tidak akan curiga. Sekarang, kamu keluar istana dan cari dia. Baginda, kenapa tiba-tiba ajak aku jalan-jalan? Lihat, kau bosan di istana? Ajak kamu jalan. Makasih, Baginda. Ini kencan. Changhulu. Baginda, lihat. Tang hulu ini kayak digandeng lentera kecil. Suka beli aja. M. Baginda, tang hulu ini manis. Coba cicipi. Benar-benar manis. Manis. Manis di sini. Baginda suka meledek. Jian, aku ingin kau selalu tertawa begitu gembira. Terima kasih, Baginda. Hari ini mengajakku keluar. Aku sangat senang. Kurasa aku menyukai Baginda. Jika di sini tidak ada begitu banyak tipu daya, apakah aku juga bisa mencoba tinggal bersama Baginda? Jian, setiap harinya ku buat kau sangat bahagia. Jian, untung aku dapat cintamu. Jian? Shi Yuan. Kenal. Ya, Saat baru masuk istana, Bibi pengajar. Dulu aku lugu. Dia selamatkanku. Tapi keatasan minta izin keluar. Konon nikahi teman kecil. Mengapa berakhir nasib begini? Tapi lepaskan dia. Gak masalah. Ini pelacur tua. 1 emas cukup. Qin Jianjian ternyata bersama Baginda. Ini kesempatan bagus. Jian, demi masa lalu kita, persahabatan lama, tolong aku, suamiku, disukai putri pejabat. Mereka berdua dijual ke bordil 5 tahun. Jika mereka tahu, aku kabur, pasti akan menangkapku kembali. Aku bunuh mereka saja. Tidak usah. Biarkan mereka bayar harga pantas. Lalu putri pejabat itu dimasukkan ke rumah bordil. Pria itu dikebiri, buangkan ke departemen hukuman. Sedangkan germonya potong tangan kaki, buang jadi pengemis. Lebih baik bunuh dia. Jadi, biarkan mereka mati. Kalau begitu, bolehkah aku ikut? Tidak punya uang. Aku lebih baik kembali ke istana. Jarak rumah bordil dari sini hanya 3 blok. Kok pas? Jatuh di sini. Tapi dia tetap selamatkan aku. Atau tinggal di sisiku. Lihat dia. Mau apa sebenarnya? Kau mau apa? Lakukan saja. Ada aku. Dengar suara hati ini. Sungguh tak bersalah. Tapi takut bukan? Hal begitu kebetulan. Kalau begitu, kau ikut aku ke istana. Chuan Chen, aku buatkan kue. Coba cicipi. Shi Wan, kemari. Rupanya kau pakai orang lain untuk membunuh. Kau olesi tubuhmu dengan racun yang ingin membunuhku. Mustahil. Aku tidak meracuni. Cepat beritahu Baginda. Panggil tabib. Kamu merasa tidak enak badan. Tidak apa-apa. Hanya sedikit. Pusing dan sesak dada. Seharusnya kau bunuh dia. Baginda,
Aku benar-benar tidak bersalah. Aroma di tubuhku. Juga dibeli di jalan. Asal-asalan. Baginda, ini sudah lama hilang. Bubuk racun padi perlu dipakai 6 bulan. Baru manjur. Bubuk racun padi ini butuh media. Muncul penawarnya adalah darah jantung sang perantara. Tuan Kim cepat sadar. Sementara belum apa-apa. Ambil semangkuk darah jantung. Untuk jaga-jaga. Darah jantungku diambil. Apa aku masih bisa hidup? Jangan takut. Dokter istana akan selamatkan nyawamu. Nanti kau keluar istana. Ya, tapi aku sungguh tidak bersalah. Jika ikuti jejak rempah, mungkin bisa menangkap dalang di balik ini. Rempah di tubuhmu. Beli di mana? Rempah itu di jalan tengah. Toko kedua. Dibeli di toko rempah. Periksa. Iya. Baginda, toko rempah itu anak Mak He punya. Hamba tiba. Dia bunuh diri. Tapi aku temukan surat balas dendam ibu. Pergi ke lokalisasi. Kari Gamo. Mainkan drama ini. Kirim Shi Yuan. Sampai ke depan Tuan Qin. Bilang tak ada. Campur tangan Pangeran Jing. Tak percaya. Permaisuri dikurung. Istana Shokang. Tak ada kesempatan. Keluar istana. Memang begitu. Sampaikan perintah. Kurung Pangeran Jing 3 bulan. Untuk putra Nyonya He, sudah mati. Dia punya keluarga lain. Kirim semuanya. Yang mulia. Kenapa tidak langsung bunuh Pangeran Jing? Mendiang Kaisar pernah memberi Pangeran Jing sepasukan tentara. Ditempatkan di berbagai barak militer. Tidak bisa sekaligus tarik mereka keluar. Kecuali Pangeran Jing. Masing-masing mereka kumpulkan. Aku ingin habisi. Yang mulia. Gelang kacaku mana? Pukul Ibu Suri. Raja Jing datang. Semua incar nyawaku. Entah siapa lagi nanti. Ternyata di sini. Tidak cocok untukku. Belum ketemu. Sementara butuh waktu lagi. Cuma gelang saja. Kenapa cari lama? Jangan-jangan bosan ya? Besok, kepala kuil negara akan datang. Katanya, level Buddha sejati. Tahu masa lalu dan depan. Mau lihat, harus cari cara. Alihkan pikirannya. Dari gelang kaca. Alihkan saja. Tahu masa lalu dan depan. Aku mau lihat. Aku akhir-akhir ini sering bermimpi. Banyak penyesalan dalam mimpi. Aku tak rela dia pergi. Tapi harus hati-hati. Jadi aku khusus datang. Bertanya pada pendeta. Mencari cara. Bisa dia tinggal. Ini karma masa lalu. Jiwa dari dunia lain. Kokohkan jiwa. Baru bisa tinggal. Kata kepala biara tahu dulu dan kini. Tahu masa depan. Bisa percaya soal ruang waktu. Aku percaya. Ingat dulu. Di dinasti kami juga ada. Orang dari alam lain. Di arsip kerajaan. Pasti ada catatan. Ternyata benar. Ada orang alam lain. Tapi ada senior. Pernah datang? Aku pernah baca buku kuno. Waktu itu aku kecil. Samar ingat. Yang terakhir. Orang dari dunia lain. Hilang. Mungkin. Rekaan orang dulu. Mungkin juga. Yang Baginda sebut. Berkasnya mana? Saya dengar lebih dari dongeng. Menarik juga. Boleh lihat? Hilang. Pulang. Kembali ke modern. Baik. Zongfu antar kau lihat. Makasih Paduka. Pasti ketemu. Baginda, malam ini, nyalakan dupa ini. Lalu simpan abu dupa. Biarkan Tuan Qin bawa selama sebulan. 1个月之后, 1 bulan kemudian. 存因变故, jiwa telah kokoh. 有了这个, dengan ini, 就算简简. Meski sederhana, 拿到了镯子. Sudah dapat gelang? Lihat kepala hamba ini. 8 tahun lalu, di sini, pernah kebakaran. Banyak dokumen hilang. Dokumen yang tidak ada. Mana mungkin ditemukan. Inilah Baginda berkonspirasi dengan kepala biara. Kebohongan buatan untuk mengalihkan pikiran Tuan Qin. Chuan Zongfu, jangan tipu aku. Aduh, Tuan Qin. Mana berani. Intinya, terlalu lama. Lupa. Ayo, buang waktu.
Jangan-jangan, Baginda, sengaja kan? Manajer Kim, rencana ini oke. Kim Janjan, kamu bukan di sini. Bagaimana aku? Bukan dari modern. Jangan, tenang. Kamu cuma mimpi buruk. Di mimpi, semuanya palsu. Untung kau sadar. Sadar, tak bisa pergi. Baginda, bagaimana kau kembali? Terlambat. Kepala biara wafat. Aku baru dengan kuil. Selesai urus. Kebetulan sekali. Gelang itu dulu. Salah tempat. Berkas 8 tahun lalu. Sudah hilang. Istana besar ini, cari barang. Sulit sekali. Tidak ketemu. Atau kami yang buatku tak ketemu. Jian, kamu tidak percaya padaku. 1 bulan saja. Sebulan lagi, aku semua yang kamu mau. Barang-barang itu akan kutemukan. Apa? Aku salah menuduhmu? Baiklah. Jadi, tunggu sebulan lagi. Baik. Saya percaya, Baginda. Ini obat penenang. Ingat, bawa di saku. Sisa sebulan ini. Nikmati waktu bersamanya. Karena sebulan lagi tidak akan bertemu lagi. Bosan banget. Mau HP? Mau main komputer? Hari ini di Istana Angguo, pesta bunga. Jian, kalau bosan, pergi lihat saja. Kemarin main layangan. Sebelumnya, jalan-jalan. Baginda cari cara. Hibur aku. Kamu terbaik. Aku suka kamu. Mau baik padamu? Ayo main. Ku dengar King Jian. Dulu Ibu Suri Li, hamba dekatnya. Kini dekat Baginda. Orang lain panggil dia Tuan Kin. Menurutku, memang kaisar. Tak mau beri gelar. Zongfu, kau bilang, kenapa semua ingin gantikan aku? Minta status. Tuan Qin, ini nona keluarga Feng, faksi Pangeran Jing. Pangeran Jing, karena racun, dikurung. Mungkin untuk Pangeran Jing, membela. Ini bukan Baginda, tidak mau memberi. Jelas Tuan Qin, tidak mau. Kamu, sekali lagi, ku cabut lidahmu. Hanya orang rendahan. Setelah urusan Pangeran Jing rampung, lihat, kau tercemar. Dibuang Baginda. Masih bisa sombong? Nyonya Kim, tadi aku salah. Aku minta maaf. Kak Kim, kau apa? Cara racun keji ini. Kamu pikir aku akan tertipu? Aku baru saja berbaik hati sekali. Baru tadi aku melepaskanmu. Kamu malah mencari masalah denganku. Aku tak menyangka kau berani begini. Ayahku tidak akan melepaskanmu. Pangeran Jing pun harus membungkuk di depanku. Bagaimana ayahmu bisa membantumu? Karena kamu bilang tidak meracuni, maka minumlah teh ini sendiri. Sangat sakit. Sangat sakit. Bawa dia ke depan rumah Pangeran Jing. Bilang ke Pangeran Jing, kalau berani muncul di depanku lagi, jangan salahkan Baginda. Usir dia kembali ke perbatasan. Lepaskan aku, kasih. Kau tak boleh begini pada aku, kasih. Aduh. Nap. Nyonya Kim, hamba ini jamuan kurang baik. Ini piala kaca baru dari selatan. Dibuat dengan cara kuno. Untuk Nyonya Kim, sebagai permintaan maaf. Dari mana ini?
Gelas kaca ini diproduksi keluarga Chow di Haicheng, Xianghuidao. Bawa ke sini. Mau lihat dapat gelar persembahan awal. Sepertinya harus ke Xianghuidao. Jian Jin berani mengancamku. Seret wanita itu ke kuburan massal untuk anjing. Bawa perintah rahasiaku ke kamp. Kerahkan Suan Jawi pemberian ayahanda. Waktunya kaisar berubah. Ya, Baginda dengar pemandangan Xianghuidao indah. Aku ingin lihat. Gimana kalau sebulan gelang tak ketemu? Selagi ada info, aku harus periksa ke keluarga Chow. aku tak pernah tolak permintaanmu. Tapi pergi pulang minimal butuh 2-3 bulan. Aku rugi banget. Kumohon, Baginda. Jangan main-main. Aku akan jemput sendiri. Tenanglah, Baginda. Aku tidak sebodoh itu. Hilang di depan semua dayang. Dan aku yakin Baginda punya cadangan. Pergilah. Zhong Kui. Hamba menambah. Kirim orang. Siang, balik dekat rumah Chow. Suruh mata-mata Kiyu awasi. Jin Jian adalah... Baru sampai stasiun berikutnya. Ternyata banyak barang kaca di Xianghuidao. Baginda, Anda datang? Baru 4 hari tinggalkan istana. Maksudmu panggil aku kembali? Aku cuti beberapa hari. Memang tak ada kerja. Khusus keluar cari istri. Di luar, panggil aku suami. Sejak Jian pergi, aku sering mimpi buruk. Hanya melihatnya membuatku tenang. Suamiku? Suamiku bisa menemaniku? Aku sangat senang. Tidak mungkin. Senang. Baginda menemaniku. Bagaimana aku periksa kaca di keluarga Chow? Tapi aku hanya bisa temanimu beberapa hari. Kau takkan marah padaku. Suamiku adalah pejabat. Istana lebih penting. Ayah Tuan tahu Tuan datang. Jamuan siap untuk Tuan dan Nona ini. Dayang rendahan panggil kaisar suami. Simpan niat kecilmu. Lagi. Panggil nyonya. Maaf lancang. Jangan dendam Tuan. Kakanda, kenapa bikin adik menangis? Sepertinya putri pejabat ini masih pemula dalam drama rumah tangga. Tuan, aku pamit dulu. Pergi sesukamu. Setegak itu. Kau pikir ini mainan? Tuan! Aduh. Akhirnya tenang. Melihatnya merayu Baginda sungguh menjengkelkan. Jangan pedulikan orang seperti itu. Ayo pulang. Jian ternyata peduli padaku. Tadi istriku gagah. Aku tak sehebat suami. Rebut hati wanita diam-diam. Putri hakim itu jatuh cinta. Wajah Baginda bencana. Dia ingkar kekuasaanku. Ingin naik tahta saja. Aku juga incar kekuasaanmu. Ingin dekat dengan Baginda. Apa kata Baginda? Aku rela. Pangeran Jing tak sabar. Kumpulkan pasukan. Aku harus cepat kembali. Biarkan Zhong Kui menemanimu. Anda sudah menemaniku berhari-hari. Urusan negara penting. Anda akan pergi. Aku juga harus cepat melapor. Apakah Jian akan merindukanku? 会想念陛下的，akan merindukan Baginda. 回去了也会想的。 Pulang pun akan kangen. 要是你能跟我一起回去，该有多好。Andai kau ikut pulang. 那就好。Syukurlah.
简简赶紧进去。 Jan-Jan, cepat masuk. Sendiri di menara. Melihat. Hei, Tuan. Kau arwah baru. Jelas. Masih goyah. Ini jimat untuk lindungimu. Biksu gila tipu Tuan Qin. Cepat pergi. Aku tidak bohong. Jimat ini manjur. Murah aja. Zoufu, kenapa panik? Tuan Qin, Tuan Qin. Biksu tua omong kosong. Hamba, ikut aku. Tuan Qin, jangan. Hei, mundur. Budak lancang adalah Tuan Qin. Apa itu guhun? Anda berbau dupa guhun. Jiwa goyah. Baru diguhun. Abu ini perlu sebulan. Jiwa tak lepas lagi. Berkacau. Mempercepat stabil jiwa. Anda mau, Tuan? Ini untuk tenang. Ingat, bawa agar segar. Ambil, tak apa. Kau hanya mimpi buruk. Semua palsu. Kau sudah bangun. Jangka 1 bulan. Sebulan lagi. Aku temukan semua yang kau mau. Ternyata dia terus menipuku. Bambu bukan tidak bisa ditemukan. Jelas dia tidak mau memberiku. Kalau begitu, aku cari cara lain pulang. Tuan, kau baik? Cepat keluar jendela, selamat. Minum. Sekarang berkemas. Pergi ke Pulau Xianghui. Ya, Tuan Qin, ada perintah? Aku hanya penasaran tentang siapa penemu metode pembuatan mangkuk kaca. Aku ingin bertemu. Tuan Chen, metode pembuatan ini adalah warisan leluhur kami. Ditunggalkan oleh kakek buyut saya. Dia sudah meninggal? Apakah dia punya barang peninggalan lain? Oh iya, kakek buyut meninggalkan 1 ruangan. Wasiatnya semasa hidup adalah melarang kami menyentuh apapun di dalam ruangan. Jadi, turun-temurun. Tidak ada yang berubah. Sekarang, bawa aku ke sana. Ikut aku. Jangan masuk ganggu aku. Suruh orang kepung rumah ini. Hei, Nama saya Zhao Su. Dari abad ke-20. Aku tidak tahu cara kembali. Di belakang rak buku ada lorong rahasia ke pinggir kota. Di dalam lorong rahasia, beberapa buku liar kutemukan. Ambil jika perlu. Semoga beruntung. Tak dapat gelang. Walau tak bisa pulang, lebih baik dari dikurung istana. Waktunya makan siang, Tuan Qin. Makan saja dulu. Nanti kembali lagi. Tuan Qin. Tuan Qin. Cepat beritahu Kaisar! Katakan sekali lagi. Orangnya hilang? Paduka, saya sudah gali rumah. Ada lorong rahasia. Tapi waktu sudah 3 jam.
Hamba tak temukan jejak Tuan Qin. Keluarkan surat perintah penangkapan. Tapi jangan lukai dia. Ya, Keluar terburu-buru. Di lorong rahasia, hanya buku. Tidak ada uang. Tak tahu uang pegadaian ini cukup berapa lama. Translate text. Sudah digeledah sampai sini? Jangan ke kota dulu. Tunggu setelah ini. Baginda pasti lupa aku. Jin Janjan serang istana. Kabur dari istana. Itu King Janjian. Jin Janjan akhirnya memberiku kesempatan. Tubuh sangat rusak. Aku tak akan lepaskan kau. Baginda. Berani kau pakai bajunya. Ampun, Baginda. Salah hamba, Baginda. Bajingan. Berani sekali. Kau cari orang ganti tuanmu. Tak berani. Hamba lihat, Baginda. Rindu Tuan. Baru saja bodoh. Suasana Baginda makin buruk. Saya juga sedih. Hanya satu Qin Jian di dunia. Hanya satu Tuan Qin di istana. Bodoh. Ingat ini. Ya, hamba ingat. Baginda, ada kabar Tuan Qin. Di Hebei, Kabupaten Gu. Seorang wanita bernama Xi Yuan temukan Tuan Qin. Jangan bergerak dulu. Jongfo, bawa beberapa orang ke sana. Aku segera sampai. Ya. Kepala, ini dia. Tak kusangka. Dulu aku biarkan kau hidup. Ternyata ada gunanya juga. Tapi jika bukan Tuan Qin, kau telah mempermainkanku. Mempermainkan Kaisar. Tak berani jamin. Di dalam, Tuan Qin. Kulihat jelas. Qin Janjan. Kau akan ditangkap dan disiksa sampai mati. 秦主子，奴才终于找到您了。秦简简不是被通缉了吗？为什么中府对他还是这么恭敬？当作没见过我可好？陛下随后就到。邢主子，回宫吧。你们怎么找到我的？是食盐发现了您的踪影。我曾饶过你好几次。Mengapa kau orang baik? Hanya padaku kau kejam? Kakak, ampuni aku lagi. Kau lupa aku selamatkan kau. Ya, aku selamatkan kau. Aku bawa kau keluar dari rumah bordil. Itu sudah balas jasamu. Peracunan, lalu juga aku maafkan. Mau apa lagi? Kemari. Bunuh Jian-Jian di tempat. Tolong orang. Seret. Bunuh Jian-Jian. Jian. Jian. Sini. Ke istana. Arak-arakan ke istana. Balik juga. Sini, cek nadi. Baginda Qin akhir ini kecapean. Badannya lemah. Minum tonik. Kelelahan. Di luar banyak sengsara. Masih senang. Sangat senang dan bebas. Berharap tidak pernah ditemukan, Yang Mulia. Aku ingat, sebelum kau pergi, aku sudah bilang, jika kau tidak kembali, aku pasti menjemputmu sendiri.
Sepertinya kau tidak peduli kata-kataku. Gelangnya? Berikan gelangnya padaku. Apakah aku tidak baik padamu? Kenapa kau selalu ingin pergi dariku? Tidak. Kau tahu, aku rakyat biasa. Dan juga tahu, aku mau gelang. Kenapa kau tipu aku? Bilang beli sebulan lagi. Cuma mau tunggu aku jadi arwah? Biar aku tak pernah kembali. Ya, aku tahu. Aku bilang, jangan harap cari bambu. Jangan pernah pergi dariku. Kamu ngapain? Gian, kau harus patuh. Jangan buat aku marah lagi. Kalau tidak, kau tak cuma tak bisa keluar istana, tapi juga tak bisa keluar yang Sindian. Aku tak mau di sini. Di sini, nyawa seperti rumput. Penuh perhitungan. Setiap hari di sini. Aku takut mati di sini. Aku mohon padamu. Lepaskan aku. Aku tak cinta kau. Kenapa dipaksa? Tidak, kau cinta aku. Shen Heifeng tipumu. Kau bunuh Shen Heifeng. Aku tipumu. Kau mau lari. Janjan, berani bilang tak cinta? Kau tak paham hatimu. Tak apa, aku kunci kau di Yang Sindian. Kita perlahan. Kau gila. Aku gila. Sejak kau pergi, aku jadi gila. Pangeran dan Permaisuri mengirim surat. Permaisuri mengirim kabar. Zhao Feiji dan Qin Jinjian putus. Qin Jinjian akan keluar istana sebulan lagi. Saat itu, pikiran Zhao Feiji pasti tertuju pada Qin Jinjian. Penjagaan longgar. Itulah waktu terbaik kita bertindak. Selamat, Pangeran. Besar cita-cita akan tercapai. Sebulan lagi, aku raja pagi ini. Aku minta kepala biara perpanjang umur seseorang. Selamatkan dia. Pakai nyawaku pun rela. Orang yang Baginda cari sudah mati. Aku tak bisa. Katanya kau Buddha sejati. Kau Dewa Buddha. Kenapa tak bisa lepaskan takdir cintaku? Kaisar, hidup ini tak mungkin dapat kehidupan lain lagi. Darah hati rawat benda ini. Kehidupan lain, dia bawa orang yang kau rindu. Benar ada pepatah, percaya maka ada. Tidak percaya maka tidak ada. Semua terserah Kaisar sendiri. Aku percaya, hidup ini, aku tak bisa lagi bertemu kakak. Maka aku ke kehidupan lain, tunggu dia. Aku salah suruh kau minum Honghua. Badanmu hancur. Aku salah izinkan kau keluar. Ingkar janji. Paksa kau mati senyap. Amitabha. Semua bodoh. Gelang Jian-Jian. Jan-Jan, jika ada kehidupan lain, aku pasti belajar cara mencintaimu. Jangan! Zhou Feisi! Kakak, aku di sini. Kenapa kau sebodoh ini? Biksu itu suruh pakai darah hatimu. Kau pakai aja. Gimana kalau dia bohong?
Kian, kau mimpi kehidupan sebelumnya. Sini, sakit? Tian, aku tahu salah. Kedepan aku nggak akan bohongi kau lagi. Apapun yang kau mau, kemanapun kau pergi, aku ikut. Aku mohon. Tinggallah. Zhao Feisi, masa lalu sudah berlalu. Tapi perhitungan ini aku sulit melupakan. Taklukkan. Ambil gelang. Zhao Feisi. Semoga gak ketemu lagi. Jan. Semoga kau damai bahagia. Paduka, Pangeran Jing berontak. Tikus akhirnya bergerak. Baginda sudah tahu Pangeran Jing akan memberontak. Pangeran Jing kumpulkan pasukan lama, hanya untuk tunggu saat yang tepat. Hari ini, penjaga istana sebagian besar ditarik. Dia pasti tidak akan lewatkan kesempatan ini. Pangeran dapat berita ini. Pasti janda permaisuri yang memberi kabar. Justru dia dan janda permaisuri bekerja sama denganmu. Kakak, tenanglah. Aku akan mengantarmu ke tempat aman dulu. Biarkan aku yang urus permaisuri. Raja Jing pasti akan menggunakan semua orang untuk melawan. Melawanmu, permaisuri tak akan sisakan banyak orang. Fokus pada musuh. Baik, serahkan pada Nyonya. Permaisuri, kau hendak bergabung dengan Raja Jing? Qin Jan. Seandainya saat kau masuk istana dulu, aku harus bunuh kau. Paling ditakuti di istana. Lemah hati. Kau yang ajarkan. Kenapa Ibu Suri diam? Tidak, bukan ini. Aku Ibu Suri. Kau tak bisa bunuh aku. Zhao Feisi. Tahta ini milikku. Jika kau turun tahta, aku ampuni kau. Ampuni nyawaku. Pangeran Jing lupa saat aku naik tahta. Kau berlutut, minta ampun. Baik, aku mau lihat. Masih ada orang di sisimu? Siapa bilang tidak ada? Lihat baik-baik. Ini siapa? Ibu Suri. Berkat anak baikmu, Ibu Suri tiada. Masih harus tersiksa begini. Bisa tenang? Ibu Suri, katakan sesuatu. Atau kupotong lidahmu. Anakku, tolong aku. Aku ibumu. Dia? Ibuku. Bukankah ibumu juga? Zhao Feisi, kau tak peduli moral. Ini ibumu sendiri. Jadi, apa dia mau aku mati? Kenapa aku tak bisa? Jika kau menyerah sekarang, Ibu Suri mungkin selamat. Pikir baik-baik. Anakku, tolong aku. Pemberontakan ini pasti gagal. Tolong aku. Aku ibumu. Tolong aku. Ibu, kau mengerti aku, kan? Putramu ingin sukses sekali. Maafkan putramu. Terakhir. Tidak. Jangan. Sereng.
Chow Fei-si. Ternyata kau sudah tahu. Aku memberontak malam ini. Semua penjaga dialihkan. Tentu, kau ancaman untuk putra mahkota. Singkirkan ancaman. Tapi ayah, wasiat ayah jelas untukku. Kamu merampas kerajaanku. Chow Fei-si. Chow Fei-si. Aku menang. Mulai sekarang, akulah Kaisar Chen Qi. Cepat, panggil tabib. John. Jangan cari. Tepat di jantung. Waktuku tak banyak. Tidak. Ini balas tipuku. Selama ini, aku dengar isi hatimu. Selama ini, aku dengar isi hatimu. Tahu kau ingin pulang. Hidup ini, aku yang kacau. Jangan mati. Aku tak pulang. Aku hanya ingin di sisimu. Jangan menangis. Aku hitung seluruh hidupmu. Tapi pada akhirnya, masih tak ada hasil baik. Chow Fei-si, kau benar. Aku sudah lama mencintaimu. Aku yang mendorongmu. Jika aku harus kembali, bagaimana denganmu? Jadi, aku tak berani mengaku cinta. Aku yang hancurkan segalanya. Akulah. Aku tahu. Kau cuma tidak suka sini. Jika ada kehidupan lain, aku yang cari kamu. Baik. Jangan. Chow Fei-si, kau bohong lagi. Kau janji datang. Kali ini tidak bohong. Chow Fei-si. Tidak lagi. Kita tak akan pisah lagi. Translate text. Kau masih dengar hatiku? Tak dengar.